Kuasa hukum korban berusia 13 tahun yang merupakan korban pencabulan di gudang tahu desak polisi segera menangani kasus ini. 3 santri asal Brebes ikut menjadi korban tewas peristiwa gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat pada 21 November lalu. Maraknya kasus pungutan liar di sekolah, Bupati Kendal tegaskan para tenaga pendidik untuk tidak melakukan pungli. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Tiga santri asal Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menjadi korban tewas gempa Cianjur, Jawa Barat. Selasa siang, ketiga korban tewas dan 4 korban luka tiba di rumah duka disambut tangis histeris. Tangis histeris pecah saat 3 santri korban tewas akibat gempa Cianjur tiba di rumah duka di Desa Banjarsari, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Selasa siang. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat satu persatu korban dikeluarkan dari mobil jenazah. Ketiga korban tewas yakni Muhammad Wildan berusia 16 tahun, Husnul Yakin 23 tahun, serta adiknya Fauzi Nur Fahmi 20 tahun. Ketiga korban merupakan santri sebuah pondok pesantren yang roboh saat gempa dengan magnitudo 5,6 skala Richter mengguncang Cianjur. Selain 3 korban tewas, 4 santri juga menjadi korban luka. Beruntung keempat santri tersebut selamat setelah berhasil keluar menyelamatkan diri. Salah seorang korban selamat, Mu'amaruddin, mengatakan ia merasakan goncangan kencang hingga merobohkan bangunan pondok pesantren berlantai 2. Ia pun sempat tertimpa reruntuhan bangunan. Tidur itu ada suara krek, strek. Pas saya bangun langsung brek gitu. Itu nggak ada goncangan? Nggak ada, jadi goncangannya sekaligus blok langsung hancur. Di kamar ada berapa orang mas pas kejadian? Kalau di kamar saya ada dua orang. Bos. Terus itu berapa lantai itu? Pondoknya itu tingkatnya? 2 lantai. 2 lantai. Jadi hancur mas semuanya? Hancur. Rata. Ironisnya saat ketiga korban hendak dibawa pulang ke kampung halamannya di Brebes, biaya ambulans tidak ditanggung pemerintah. Sehingga keluarga menanggung biaya pengantaran ambulans sebesar 6 juta rupiah karena keterbatasan ekonomi. 3 jenazah diantar dengan 1 ambulans. Berapa ambulan Pak? 3 tadinya, berhubung nggak ada biaya, itu kan pakai biaya keluarga. Nah jadi itu 3 berapa? 3 diminta berapa itu? Orang tahu mintanya mahal banget. Berapa Pak? Lebih 10 katanya. Daripada biaya keluar gede, di 1 aja. Bagaimana, lah gimana gitu ya bawahnya. Sebisa-bisa kita gitu. Oh ditumpuk ya? Iya. Tadinya diminta 18 juta yang 3 mobil itu? Iya. Ya ini kan keluarga duit dari mana gitu. Oh iya. Usai disemayamkan di rumah duka dan disolatkan di masjid setempat, ketiga jenazah santri korban gempa Cianjur dimakamkan di pemakaman desa setempat. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pendidikan harus memahami aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan Bupati Diko lantaran masih ditemukannya kasus pungutan di sekolah. Untuk memahami aturan yang ada, jajaran pendidikan diberikan arahan dan sosialisasi mengenai beberapa peraturan yang tidak boleh dilakukan pihak sekolah antara pungli atau sukarela. Bupati Kendal Diko Mahtado Ganinduto tegas mengatakan bahwa ada peraturan yang telah jelas tertera dalam melakukan beberapa tindakan yang berkaitan di sekolah. Sebagai tenaga pengajar harus fokus melakukan inovasi di bidang pendidikan yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia. Bupati mengharapkan dengan sosialisasi ini apa yang akan dijelaskan oleh Kejari Kendal menjadi pelajaran penting. Selain itu, dirinya selalu menyampaikan kepada jajarannya untuk dapat bekerja sesuai peraturan dan ketentuan yang telah berlaku. Terkait isu pungutan sumbangan yang masih ada, Diko menegaskan saat ini telah dilakukan pengecekan dan evaluasi untuk menyimpulkan kebenarannya. Karena pemerintah melalui undang-undang melarang sekolah melakukan pungutan liar, maka sekolah juga harus tahu batasan antara pungutan maupun sumbangan sukarela. Korjam
Korwilcam dari masing-masing kecamatan, sehingga nanti diinfokan ke bawah. Kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, minimal kita mengingatkan dulu gitu, jangan sampai hal ini terulang. Dan yang kemarin sempat viral itu juga kita masih lakukan pengecekan secara detail, dan nanti kalau sudah ada hasilnya nanti akan kita sampaikan ke teman-teman media. Pak, selama pengecekan ini lebih baiknya gimana Pak? Sumbangan dihentikan dulu atau tetap? Ya, sementara ini kan sosialisasi hari ini kita lakukan lagi, ya. Kita juga bareng kerjasama kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri juga. Kita sampaikan lagi bahwa memang ada diperbolehkan, tapi syaratnya itu ada semua. Dan ini yang akan kita tekankan pada hari ini, dan harapannya ini nanti bisa menjadi salah satu bahan evaluasi ke depan. Yang pasti yang kemarin juga kita masih belum bisa menyampaikan kebenarannya atau tidak. Jadi karena ini masih dalam proses pengecekan, jadi nanti kalau sudah selesai baru kita laporkan hasilnya. Untuk pengawasannya? Yang tadi saya sampaikan gitu, setelah ini kita lakukan verifikasi, klarifikasi yang terjadi kemarin, nanti kalau memang terbukti bersalah, tentunya ini ada sesuatu yang memang harus kita evaluasi secara menyeluruh ke sekolah-sekolah yang lainnya. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi menyikapi dugaan pungutan liar yang masih terjadi dan sudah melaksanakan pemeriksaan. Dinas telah memanggil komite dan kepala sekolah untuk pendalaman agar mendapatkan data lebih detail. Kemarin itu laporan sementara sudah sampai ke saya, namun kami mencermati masih perlunya pendalaman supaya laporan ke Pak Bupati ini juga lebih detail, lebih optimal, sehingga hari ini pun kami bertemu dengan kepala sekolah dan komite lagi, teman-teman saya, begitu. Sehingga saya mohon maaf, ini bukannya kita memperlama, cuma saya kira kita sudah cukup responsif. Kemudian kami juga ingin data dukung yang lebih komplit, sehingga nanti hasil. Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Erni Veronica Maramba yang menjadi narasumber menjelaskan, sumbangan harus bersifat dalam keadaan tertentu atau kebutuhan seketika dan tidak menjadikan beban bagi orang tua ataupun wali murid. Kebutuhan yang sangat besar itu harus dibebankan kepada orang tua murid. Nah itu. Tetapi sekali lagi, selama tidak ada niat jahat untuk menikmati keuntungan pribadi, kita harus pandang dulu itu bukan pungutan. Tapi nanti karena ini membutuhkan diawali konfirmasi dari Pak Kadis, dan nanti kami juga tadi sudah menyampaikan ada boleh datang ke Kendal untuk kita memahami persoalannya seperti apa, supaya itu juga kemudian jangan kalau dari niat kepala sekolah atau ADIS tidak ada yang ikut mencampuri hal itu. Nah, kita kan mau memastikan, saya tidak bisa komentar lebih banyak. Sosialisasi ini diikuti Ketua MKKS SMP, Ketua K3 SSD, seluruh Ketua Paguyuban Korwilcam Bidik se-Kabupaten Kendal, Kepala SMP se-Kabupaten Kendal, dan Ketua K3 SSD Kecamatan se-Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek ndi ae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP.
Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya. Iya, filmnya apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Ondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, seorang bocah 13 tahun asal Pati diduga diperkosa di gudang tahu pada bulan April dan Juni tahun 2022 ini. Kuasa hukum kasus pencabulan bocah 13 tahun di Pati minta Polresta Pati serius menangani kasus tersebut. Terkait hal tersebut, Kasat Reskrim Polresta Pati mengungkapkan pihaknya kini tengah mendalami kasus tersebut. Kuasa hukum kasus pencabulan bocah 13 tahun di Pati minta Polresta Pati serius menangani kasus yang telah dilaporkannya pada bulan Juni lalu. Hal ini diungkapkan usai melakukan pendampingan keluarga korban di Polresta Pati pada Senin siang, kedatangan mereka untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut. Salah satu kuasa hukum korban Nimerodin Gulo meminta Polresta Pati segera menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka, sebab ia khawatir bila hal ini tidak segera dilakukan, terduga pelaku justru melarikan diri. Nah ini kan bukan kasus biasa, ini menyangkut kepentingan kehidupan manusia yang sedang membangun dirinya menjadi manusia utuh, yaitu anak. Karena itu maka penanganan perkara ini tidak boleh dilakukan secara biasa saja, harus dianggap sebagai ekstra. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Pati Galarimba Doa Sirang menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendalami kasus tersebut. Ia menjelaskan sudah memeriksa beberapa saksi, diantaranya korban dan juga terduga pelaku. Kalau untuk pelaku atau dalam hari ini terlapor ya, kita sudah mengantongi identitas terlapor karena memang identitas terlapor ini sudah dari awal disebutkan oleh pihak pelapor. Cuma ya itu tadi, kita juga tetap harus mengumpulkan alat bukti penunjang ya, karena dalam pemeriksaan terlapor sendiri yang bersangkutan tidak mengakui adanya perbuatan tersebut. Nah, jadi kita ada asas praduga tak bersalah. Diketahui pemerkosaan kepada bocah 13 tahun ini dilakukan terduga pelaku sebanyak 2 kali, yakni pada bulan April dan Juni tahun 2022 di gudang tahu. Korban merupakan anak yang duduk di bangku SMP sederajat. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Supervisor Bukaka kontraktor Jembatan Juwana optimis target sebelum Lebaran tahun depan Jembatan Juwana Pati sudah dapat dibuka. Hal ini mengingat Jembatan Juwana berada di jalur Pantura dan merupakan jalur padat ketika musim mudik datang. Kontraktor pembangunan Jembatan Juwana Pati yang berada di jalur Pantura tersebut optimis pada Lebaran tahun depan atau pada musim mudik, Jembatan Juwana Pati sudah dapat dibuka.
Melalui Supervisor Bukaka Jembatan Juwana Pati, Sindu Yoga mengungkapkan bahwa pihaknya berharap target sebelum Lebaran Jembatan Juwana dapat terselesaikan. Ia mengungkapkan pada jadwal yang sudah ada pada awal April sudah dilakukan pengaspalan dan finishing di Jembatan Juwana. Lebih lanjut, ia mengaku pengerjaan saat ini sudah 40%. Ia menjelaskan yang membuat lama dari pengerjaan Jembatan Juwana Pati ini adalah pembuatan pondasi yang memakan waktu 3 bulan. Awal April selesai semua pekerjaan, tinggal finishing sehingga target sebelum Lebaran tercapai untuk open Jembatan Juwana. Artinya untuk mudik tahun depan udah bisa lah ya? Bisa kan, semoga lancar, keadaan cuaca juga mendukung, terus material alat semua juga tersedia mendukung, nanti kita kerja proses konstruksinya di lapangan. Diketahui progres pembangunan Jembatan Juwana sendiri sempat menjadi sorotan. Apalagi di Juwana sendiri sering terjadi kemacetan panjang karena pembangunan Jembatan Juwana. Pihak kontraktor mengaku kendala dalam pembangunan karena jembatan sudah terbakar sebelumnya, sehingga pihaknya harus memasang storing penguat terlebih dahulu. Selain itu, proses pondasi berjalan cukup lama karena pondasi mengalami deformasi. Pihak kontraktor mengaku pembangunan bisa berjalan lebih cepat jika awalnya jembatan tidak terbakar. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.